wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, seperti biasa kita cek semangat lebih dahulu ya. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Luar biasa. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir Memang kelas ini luar biasa. Kita mengawali pelajaran pada hari ini dengan berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa. Kalau bulan Hijab masuk kelas, berarti kita belajar pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, saya punya jargon baru untuk kalian. Nanti ketika saya bilang bahasa Indonesia, kalian bilang ini bahasaku, maksudnya literasi seperti ini. Ini bahasaku, jati diriku, terus apa? Bahasaku, jaya, jaya, jaya. Baik, sekarang kita coba ya. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jati diriku, bahasa bersatu, jaya, jaya, jaya. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, coba kita mengulas materi sebelumnya pada pertemuan minggu lalu yang kita telah melakukan asesmen diagnostik juga itu. Nah, kira-kira kemarin pelajaran apa ya? Teks apa kemarin? Teks negosiasi. Apa yang sudah kalian dapatkan dari belajar teks negosiasi itu? Pengertian. Pengertian, kemudian ciri-ciri. Kira-kira ada yang masih ingat tidak pengertian atau apa yang disebut dengan teks negosiasi? Saya Siapa? Silakan. Apa yang kamu ketahui tentang teks negosiasi? negosiasi adalah proses tawar-menawar yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Tawar-menawar yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara berapa pihak? Dua Atau lebih. Kalau sendirian itu namanya apa? Bukan teks negosiasi ya namanya Monolog. monolog namanya malahan. Ya betul sekali. Kemudian selain pengertian atau apa yang dimaksud dengan teks negosiasi, tentunya sebuah teks itu ada ciri-cirinya. Kira-kira apa saja ciri-cirinya? Yang masih ingat? Yang pertama, Silakan. terdapat partisipan. Terdapat partisipan, itu udah pasti. Yang tadi ada satu pihak lain itu namanya partisipan. Selain itu ada apa lagi? Berisi pengajuan dan penawaran. Tentu saja itu ada pada teks negosiasi. Lalu apa lagi teman-teman? Terdapat kepentingan. Adanya kesepakatan. Adanya kesepakatan, terdapat kepentingan yang berbeda, betul. Kemudian Terdapat ungkapan yang bersifat persuasif. terdapat ungkapan yang bersifat persuasif. Nah, persuasif itu apa? Membujuk. Membujuk. Bu Iza akan menampilkan ilustrasi nanti ya untuk mengantarkan kita pada materi struktur teks negosiasi. Dari belakang bisa dilihat. Di sana ada gambar manusia. Anggap saja ini manusia ya. Manusia. Kemudian ini bagian-bagiannya. Dari kelas ini, kelas yang sangat luar biasa ini, siapa yang ingin menanggapi ilustrasi ini? Namanya siapa? Mas Rizky. Oke, Mas Rizky mau menanggapi. Silakan Mas. Jadi itu adalah gambar dari manusia. Yang terdiri dari kepala, bagian tengah atau tubuh, dan bagian bawah atau kaki manusia. Tepat sekali ya, tepuk tangan yang luar biasa. Ya, tadi pendapat teman kalian menceritakan bahwa itu ada bagian atas bu atau kepalanya itu berisi otak dan lain-lain. Kemudian ada bagian tengah, kemudian di bawah itu untuk berjalan dan lain-lain. Nah tentunya kalau tidak ada struktur yang lengkap, sebuah atau manusia itu tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Begitu juga dengan teks negosiasi anak. Jadi teks negosiasi tidak akan menjadi teks yang sempurna ketika strukturnya ada yang
Jadi teks negosiasi juga seperti manusia. Ada bagian awalnya, kemudian ada bagian tengahnya, lalu ada bagian akhirnya. Kalau membahas soal struktur, sebelumnya kalian tentu pernah belajar tentang teks ya. Nah itu ada apa saja di dalam struktur? Ya pembuka, Iya betul, orientasi pembuka, kemudian isi, lalu penutup. Tepat sekali. Ada pembuka, isi, kemudian penutup. Tentunya hari ini tadi kalian sudah menjawab dengan mantap bahwa struktur teks negosiasi itu ada 3. Ada pembuka, isi, dan penutup. Ini sudah sangat tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu setelah kalian melakukan kegiatan detektif bahasa, peserta didik mampu menganalisis struktur teks negosiasi yang dibaca dengan benar. Jadi nanti kalian akan saya perkenalkan dengan sebuah permainan yang mana kalian akan menjadi tahu, oh ternyata struktur teks negosiasi itu ada apa saja. Dan nanti kalian cari tahu sendiri. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Saya hanya memantik, kemudian kalian mencari tahu sendiri. Baik, berikutnya adalah pembagian kelompok. Apakah kemarin kalian sudah mengecek grup WA? Sudah ya? Nah di situ sudah ibu bagi nama-namanya sesuai dengan hasil diagnostik minggu lalu. Yang kalian menjawab ada yang suka gambar, ada yang lebih suka dialog saja bu, nggak perlu gambar ribet. Ada yang lebih suka membaca naratif atau deskriptifnya. Jadi nama kelompok sini A, tentu saja ini B, C, D, E. Jadi ada 5 kelompok ya. Selanjutnya adalah manfaatnya. Ketika kalian nanti mengetahui, sudah tahu strukturnya itu apa saja, ini akan sangat berguna bagi kehidupan kalian. Ketika kalian sudah tahu cara menyusunnya, tentu kalian juga akan bisa cara menyampaikannya, cara bernegosiasi. Yang ini akan berguna ketika kalian lulus, nanti mau magang di sebuah hotel atau apa, kalian bisa bernegosiasi dengan bosnya. Kemudian ketika kalian di rumah ingin minta laptop atau motor misalnya ya, Azil ya pengen motor gitu. Nah, gimana cara menyampaikan dengan baik ke orang tua? Gimana cara bernegosiasi supaya mendapatkan tujuannya, tetapi dengan orang tua ikhlas, ridho, tidak marah-marah. Nah itu gimana? Ini perlu kalian fungsinya belajar dan materi pelajaran. Nanti ibu juga akan memberikan lembar kerja yang berisi seperti ini. Nanti saya bagikan dulu ya. LKPD yang pertama ini itu sesuai dengan permainan detektif bahasa. Nah, kalian harus melakukan detektif bahasa terlebih dahulu. Itu bisa diisikan nama kelompok bawahnya, nama kelompok sama nanti karena kita membahas struktur teks negosiasi, jadi nanti judulnya struktur teks negosiasi. Nah, ini ya teman-teman permainannya. Jadi ini namanya detektif bahasa. Hari ini kalian semua menjadi detektif. Nah, nanti kalian berperan untuk apa ya? Baca dulu pertanyaannya. Coba ya, misalnya contoh. Setelah pembeli mengungkapkan permintaannya, penjual berusaha memenuhi permintaan tersebut. Kira-kira jawabannya yang atas atau bawah? Bawah. Nah, misalnya posisi kalian di sini, berarti kalian harus berlari menuju ke sini, menghindari rintangan, kemudian musuh, lalu berusaha ke sini, lalu masuk. Nah, ketika sudah masuk itu, kalian berhasil. Tapi ketika kalian mengaman musuh di sini misalnya, tenang saja, kalian memiliki 3 nyawa. 3 nyawa seperti kucing ya. Nanti ini bisa kalian manfaatkan ketika misalnya kalian dimakan monster di sini. Kalian mati, kemudian kalian bisa mengulanginya lagi. Nah, itu sampai 3 kali kesempatan. Ketika sudah 3 kali, kalian mati, sudah tidak bisa menjaga lagi. Sampai sini bisa dipahami? Baik, sudah mendapatkan LKPD semua? Ya, siap-siap ya. Sambil mengerjakan LKPD, sambil kalian mengerjakan timnya. Saya beri dulu linknya. Ya, silakan bisa dicek grup kelasnya.
Tahu tanya sudah? Ya, tenang, jangan terburu-buru mengerjakan, menunggu instruksi. Sebentar ya. Oke, jadi nanti kalian ketika mengklik itu nanti kalian isikan namanya, nama, ya, nama kalian diisikan. Jadi nanti itu sekaligus sebagai asesmen as learning. Jadi selain kalian menemukan struktur dari teks negosiasi, kalian juga mendapatkan nilai poin dari mengerjakan game atau permainan tersebut. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Salah. Nah, lebih rilis lagi. Ini aku cucu. Weh. Ayo. Udah biar tiga minggu ya. Kita memecah masalah. Nah ini posternya cewek. tadi kalian sudah menentukan apa saja ketika kalian melaksanakan permainan itu. Bukan itu poinnya ya, bukan nyawanya hilang, bukan itu musuh, tapi apa saja misalkan pada selain kalian tahu nama strukturnya, tahu apa maksudnya, terus kalian biar kalian ketika negosiasi tahu, saya harus melakukan sesuatu ini. Baik, permainan dihentikan, permainan sudah selesai, dan inilah hasilnya. Jadi peringkat pertama adalah Mas Hu. Dan pertama, kemudian dia menjadi raja detektif ya. Baik.
pembeli dinamakan struktur apa? Persetujuan. Kalau penawaran artinya apa? Ya, penawaran. Pembeli melakukan penawaran jual atau Berarti kalian sudah memahami struktur dari tes negosiasi, artinya kalian sudah siap untuk mengerjakan atau menyelesaikan tantangan berikutnya. Kalian kan LKPD 2. Ini sudah sesuai dengan minat kalian ya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan teks diagnostik yang mana kalian ada yang menjawab, oh saya seringnya itu kalau bernegosiasi itu jual beli Bu. Ada juga kemarin yang menjawab, saya seringnya ini Bu bernegosiasi kerjasama, misalnya antara perusahaan satu dan perusahaan dua tempat saya PKN. Nah itu sudah saya rangkum menjadi satu di sini. Dibaca dulu, kemudian diisi dari tanggalnya, hari ini hari apa, tanggal berapa, sama nama kelompoknya. Oh bolehnya kalian bisa melihat di grup WhatsApp, sudah saya bagikan bahannya. Dibaca terlebih dahulu instruksinya. Kalau ada yang belum jelas silakan bertanya. 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan sama berikut. Dikerjakan secara maksimal, berdiskusi dengan baik dan nanti hasilnya bagus. Misalnya kamu menjawab baik ya, waktu sudah habis. Berikutnya adalah penyajian hasil. Silakan kalian menyajikan hasil diskusi kalian. Silakan mempresentasikan diri. Nah, kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok B ya. Silakan kelompok B beri. Nanti teman-teman di sini boleh berbagi memberi saran atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. perkenalkan? Nama saya Nabila absen 25. Nama saya Vita Sekar, absen 18. Nama saya Biasa dan Andreni absen 13. Nama saya Sasa Blanca Salma, nomor absen 23. Rifat Usman, silakan boleh lihat. Oh silakan, tapi yang itu harganya tidak semua. Kalau saya naikkan jadi 265. Wanita yang membeli sepatu, permintaan, penawaran, pemenuhan, persetujuan, pembelian, dan berjual. Terdapat kedua belah pihak di sebelah sepatu dan kedua belah pihak. Akhirnya misalnya bersama untuk mencapai persetujuan. Maka setuju dengan harga 210.000, sedangkan pembelian setuju harga jualannya laku. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya atau menanggapi. Apresiasi. Tidak ada menanggapi. Berikutnya siapa lagi yang mau tampil berikutnya? Biar adil lah ya, Sri dulu. Tadi baru ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang teks negosiasi kerjasama. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami lebih dahulu. Saya Rizky Atiga Saputra, absen 37. Saya Astri Rahmawati, absen 7. Baik. Langsung soal. Masyarakat dialog yang menunjukkan struktur pengatur solidaritas negosiasi tersebut adalah pada pengusaha nomor 2 kami mengetahui harga yang diajukan oleh
dan lain